lumayan nih dagangan gue pas hari guru. Asik, lagi ngitung duit lu Ber. Laris manja dagangan lu Ber. Alhamdulillah. Hello everybody, how are you today? Kembali lagi sama gue Berta yang katanya suara gue yang cempreng, dan Kak Sur yang katanya sih berwibawa. Iya, Di podcast kita Unaya Podcast tanpa di Ayah. bahagia bener lu Ber hari ini Ber. Alhamdulillah. Lu bahagia karena dagangan lu laku. Apa respon orang-orang tuh bagus dari podcast kita nih? Kita ngomongin podcast dulu ya. Makasih ya yang udah pada ngerespon podcast kita di Unaya. Makasih banget. Ada yang bilang, cuma denger suara doang, nggak ngelihat ekspresi wajah. Ada juga yang bilang, suara cempreng lu Berta. Pada kangenin ya? Iya, gaplok. Ada juga yang minta setiap hari dong suaranya. Ibu Gila. Seminggu 2 kali aja. Gue pusing denger suara gue sendiri, apalagi tiap hari. Jadwal kita susah ya. Betul. Gak pernah bisa ketemu. Iya, Kak Sur ini orang susah, orang sibuk. Dia orang sibuk, gue yang orang susah. Astagfirullahaladzim. Terus apa lagi responnya? Respon podcast kita nih ya. Ya, alhamdulillah puji Tuhan sih ya, sepanjang ini semuanya bagus gitu. Ya banyak sih masukan-masukannya. Semuanya kita tampung ya. Terima kasih buat masukan-masukannya. Lu kayak pemerintah ya, suka nampung doang. Iya, bener. Tapi ya, gue kan dapat WA dari lu tuh kemarin kan, terus pada komen apa namanya, kok nggak ada orangnya? Ya gitu betul. Kan. Nah, ini yang mungkin kita juga perlu kasih tahu nih ke teman-teman ya, bedanya podcast dengan podcast. Lu mabok ya tadi malam? Enggak. Ya lanjut. Podcast dengan vodka. Podcast ya. Jadi di kita itu tulisannya adalah podcast. Nah, kalau podcast itu lebih ke audio aja. Jadi kalau dulu itu kan zamannya iPod ya. Nah, dari iPod itu muncullah podcast. Jadi podcast itu kayak memindahkan radio ke ranah digitalnya gitu. Nah, itu dulu waktu rame-ramenya iPod, gue sering banget. Tapi kalau gue lebih sering dengerin yang podcast yang ini belajar bahasa Inggris gratis. Nah, jadi gue di situ karena untuk melatih listening gue aja gitu. Nah, selebihnya gue nggak pernah dengar karena di Indonesia kan belum se-booming itu gitu. Jadi gue manfaatin podcast saat itu hanya untuk latihan listening bahasa Inggris gue. Nah, kesininya. Nah, tahun 2000 kalau nggak salah ya, tahun 2003 itu di Amerika sana mulailah ada video podcast. Nah, video podcastnya lebih ke horor. Kemarin gue sempet coba untuk nyari ya, untuk bisa ngebuktiin gitu loh. Ini lo bear, bentuknya bear gitu kan. Yeah. Nah, tapi gue nggak nemu gitu. Dan mereka tuh bikin cerita-cerita dari horor itu didokumentasikan gitu loh. Nah, habis itu udah nggak ada stuck lagi itu. Habis itu ya ramenya ya talk show, bincang-bincang di YouTube ya seperti biasa gitu. Dan nggak ada orang satupun yang ngomong kalau misalnya kayak Oprah Winfrey gitu, itu nggak ada yang nyebutin itu sebagai podcast gitu. Ya kan, tapi it's a talk show gitu loh. Yeah. Kesininya gitu, makin lama kok jadi orang pada ngomongnya podcast. Padahal sebenarnya dari itu vote pakai V. Podcast. Jadi kalau podcast itu ya isinya ya wawancara kayak begini, cuma ada orangnya, ya ada visualnya gitu. Interview, kemudian talk show, pokoknya acara TV yang lu pindahin ke dalam ranah YouTube. Itu hampir semua dicap sebagai podcast. Jadi tolong bedakan lah ya. Dan kita di sini adalah podcast. Jadi cuma memang benar-benar audio. Ya, jadi
Gak bisa lihat ekspresi muka gue. Nanti kalau kita udah punya duit baru deh kita podcast ya. Atau Oke. kita udah mukanya kita udah permak dulu. Oh oke, bener. Kita udah operasi kelamin. Operasi plastik. Lu mau pakai plastik Indomaret atau plastik Alfamart, jadi biar ada cap di sini kan. Ya. Ramayana juga boleh, jadi lu nggak usah nato. Jadi udah Ramayana di sini. Udah ada gitu kan. tulisannya. Matahari ada nggak masih ada nggak teman? Masih di KJI ada. Begitu teman-teman. Jadi ya makasih juga. By the way, Berta, ternyata kemarin tuh itu adalah hari guru loh, Ber. Iya. Jadi kita mau ucapin dulu buat guru-guru kita. Thank you so much ya udah jadi pahlawan tanpa tanda jasa. Yang sudah menghantarkan kita ke pintu gerbang kemerdekaan negara Republik Indonesia yang merdeka. Gila tuh. Yang katanya berwibawa nih, seperti ini bahasanya dah. Ya makasih ya Pak Guru, Bu Guru yang sudah mengajarkan aku menjadi orang seperti ini. Ada lagunya tau gak lo? Apa? Terima kasih Bapak Guru. Kayak gitu ya? Adanya ya? Gue malah denger kalau ini terima kasih Bapak. Terima kasih Emak. Gue taunya itu. Oke. Ya ada di lagu sendiri terima kasih guru deh. Iya. Terima kasihku. Gitu. Terus kenapa tadi lu begitu? Isi PA. Guru yang lu inget, Sir? Guru yang gue ingat. Iya, zaman SMP, SMA. Gue zaman TK ada yang gue ingat. Ya. Iya. Memori lu kuat banget ya? Ya karena kalau zaman TK itu kan nggak jauh ya dari rumah TK. Oh ya. TK nggak jauh dari rumah. Itu ya sampai gue SMA kalau nggak salah si ibu tuh masih ada, terus yang nggak lama meninggal lagi. Itu ibunya benar-benar salut gue sama dia. Terus kalau zaman SMP yang gue kenang ya Bu Basaria. Itu suka nyubutin teteh. Almarhum. Iya. Teteh. Berta dengan jarinya lu dengan ini kalau lu kagak bisa jawab lu dipelintir itu puting lu sakit bener itu ampun itu si Bu Basaria yang suka sama itu Marimar ya kan. Kalau film ada scene drama telenovela kan dia mampir dulu ke belakang. Nah bentar ya kita nonton dulu kita dikasih tugas. Itu emang ibu yang paling apa ya fenomenal ya zaman SMP ya kan. Tapi semoga dia tenang di sana. Gue juga punya pengalaman sih sama Ibu Basaria, guru biologi kan. Iya. Guru biologi kan dia. Ketika dia membahas ornamen tubuh. Ornamen lu pikir bisa dicopot-copot? Organ-organ tubuh di mana kita selalu gitu loh. Gue nggak ingat loh. Nggak ingat. Itu dia membahas Miss V, Mr. P, gitu ya kan? Nah kalau kita nggak menyimak, paha kita dicubit, merah-merah. Tapi ya Surya, guru zaman dulu sama zaman sekarang kok paha sih? Ya? Bukannya pinggang? Kalau gue paha. Oh. Paha gue. Gue tuh yang paling sebel tuh dia kan pakai itu cincin yang itu, ya kan panjang itu. Lu bayangin kalau lu jenyuk gitu, aduh, udah kena cincin ujungnya itu, aduh sakit. Tapi guru zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda Sur. Kalau guru zaman dulu ketika dia marah sama muridnya mau diapain kayak sama guru, kita ngadu ke orang tua kita, sama orang tua malah kita nih marahin, syukurin. Kalau sekarang suruh kamu nggak belajar, ya kan malah kita digituin kan zaman dulu. Kalau sekarang kekerasan udah. Jatuhnya apa kekerasan kan? Ya sebenarnya sih kalau masih bisa ditolerin ya, tolerin kan ya? Tolerir. Oh tolerir. Itu mah kalau kata gue sih ya bukan kekerasan ya, dia cara mendidiknya mungkin. Tapi kecuali kalau sudah kelewat batas ya boleh dilapori. Betul. Ya kan? Kayak dulu kan ada nih
gue tahu nih kemarin berita kan ada anak yang ngerokok. Kalau dulu kan kita emang ada juga yang ngerokok, terus disuruh ngerokok semua tuh banyak kan di sini, suruh pada ngerokok gitu. Terus besok-besok kan orang pada nggak mau lagi ngerokok di situ kan. Ya mereka mencari tempat yang lain gitu kan. Tapi ini yang kemarin itu siswa itu ngegeplak gurunya, nonjokin gurunya gara-gara disuruh berhenti ngerokok, jangan ngerokok di sekolah gitu. Siswanya yang geplak guru? Siswanya. Kok bisa sih? Makanya laporin aja itu kekerasan terhadap guru. Iya, udah tahu deh berakhir gimana gue nggak ngerti. Cuma kalau gue ngeliatnya jadi aneh ya anak sekarang ya. Nah itu dia, apa terlalu dimanja. Kalau gue mah, kalau anak gue, mak tadi bu guru begini, ya salah elu. Iya, gue nggak mau, kecuali kalau memang sudah melampaui batas baru, ya kan. Selama masih bisa ini mah ya memang mungkin kesalahan kitanya gitu. Orang dulu waktu SMA pun juga sama. Jadi itu waktu itu kalau nggak salah ya, gue itu atau ya kalau Erlin ingat apa enggak? Erlin kan satu SMA sama gue. Nah itu ada guru fisika apa guru matematika ya, gue lupa. Kelas 3 tapi kelas 3. Kalau kelas 2 mungkin masih agak nyantai ya. Kelas 3 kalau nggak salah. Jadi waktu penjurusan gue masuk IPA atau IPS, di raport gue tuh gue masih pakai pensil. Jadi gue belum ditetapin lu mau IPA atau IPS gitu. Silakan lu coba dulu gitu. Jadi gue disuruh coba dulu, tapi gue masih matang nih di IPA gitu. Karena gue udah punya tujuan jelas gitu. Kenapa gue mau IPA gitu kan. Nah, tapi guru-guru ekonomi gue nyaranin gue masuk IPS gitu karena nilai-nilai IPS gue tuh tinggi gitu. Terus akhirnya gue masuklah jadi ada beberapa orang tuh. Nah, ada cewek yang itu dia tuh takut sampai nangis. Akhirnya dia pindah dari IPA ke IPS. Gara-gara apa coba? Dia ngejawab, gue nggak tahu deh itu di kelas Erlin atau enggak, tapi nggak terjadi di kelas gue gitu. Tapi itu teman gue gitu. Ditimpuk pakai penghapus. Saking nggak bisa jawabnya sama tuh guru, nangis dia di situ. Habis itu besokannya nggak lama dia pindah ke IPS. Nggak mau lagi dia di IPA. Nah udah denger kayak gitu kan jadi takut ya kita ya. Jadi ketemu itu guru tuh khawatir juga gitu. Nah kalau di kita kan biasanya kita berusaha untuk mencari gimana caranya tuh guru tidak mengulangi atau tidak bertindak seperti itu gitu kan. Jadi kitanya kan yang belajar gitu. Akhirnya belajar kita mati-matian. Makanya dulu yang kelas IPA kan pasti orangnya pada stres pada gimana gitu ya. Nah itu yang akhirnya, tapi gue nggak ngalamin sih. Cuma memang capek gitu, capek aja untuk jadi IPA tuh capek. Bahkan sampai gue tuh pernah jadi tuh gue suruh jawab. Jadi waktu itu ada penerimaan siswa baru kan. Nah ini baru peralihan nih. Gue masih masa uji coba juga. Maksudnya masih diberi kesempatan kalau lu bisa pindah ke IPS. Nah kan pada saat penerimaan siswa baru itu kan biasanya ada kayak macam acara-acara penyambutan, terus kemudian ada atraksi-atraksi untuk memikat siswa baru untuk bergabung dengan organisasi gitu. Nah, waktu itu kan gue ada di organisasi drum band. Nah ketua pengurus itu di drum band udah berubah gitu ke kelas 2 ya kan. Kelas 3 udah nggak lagi gitu. Cuma kelas 2 masih minta bantuan sama anak kelas 3 gitu kan. Nah pada saat itu pas sudah mau mulai pertunjukan gitu, nama gue sampai dipanggil pakai toa, nggak datang. Kenapa? Guru gue kimia nggak memperbolehkan gue keluar. Sampai akhirnya tuh kepala sekolah datang ke kelas. Terus akhirnya gue disuruh maju ke depan, suruh jawab soal. Suruh jawab soal. Terus kalau gue nggak tahu ya, gue lupa lah, pokoknya suruh nyari koefisien gitu. Nah koefisien itu range-nya itu lebih besar dari 0 tapi tidak lebih besar dari 1 gitu. Nah gue sampai 10, 20 kayak gitu, 20% gitu. Kan itu lebih dari 1 gitu kan. Terus si ibu tuh marah sama gue. Kata dia gini, makanya udah kelas 3 tuh belajar, jangan ngurusin organisasi mulu, kamu udah saatnya belajar. Eskul lah itu ya namanya eskul, udah sana keluar. Setelah kepala sekolah datang ya. Gue punya kejadian juga sih waktu SMK ya kan gue jurusannya manajemen bisnis. Kalau sekarang mah namanya pemasaran ya kan, keren kan dulu kan. Pelajarannya matematika. Di ijazah sampai gue ditaruh 5 sur.
Jadi dia tuh ceritanya dia ngerjain soal di papan tulis. Jawaban dia salah. Menurut lu? Menurut gue, gitu kan ya. Tapi pas gue tanya sama temen gue yang lain, mereka pun jawabannya sama seperti gue. Oke. Dan gue angkat tangan dong, Pak, itu salah. Gitu. Lu ketua kelas saat itu? Gue kalau waktu SMK gue nggak mau lagi, pengalaman gue SMP aja lah. SMK gue enggak. Tapi tetap aja gue terkenal, kenal dengan Badung dan suara gue gitu. Suara nggak bisa dihilangin. Gue maju dong. Emang bapak ini spesifik ya, kita bahasnya body dong ya, bukannya ini lah ya. Jalan rada. Gue nggak berani gue ngomongnya. Nah gue mengikuti cara jalannya dia sambil maju ke depan dong. Teman-teman gue pada ketawa gitu kan. Itulah ya nakalnya gue ya kan. Dan gue kerjain dah tuh. Gue kerjain setelah jawabannya ini dia koreksi memang benar jawaban yang gue tulis di papan tulis gitu. Dia koreksi dan ternyata memang benar yang gue jawab. Mungkin yang bikin dia marah karena gue memperagakan cara jalannya hingga akhirnya di ijazah gue ditaruh 5. Serius ada ijazah. Jadi ya kalau punya guru ini memang guru berkuasa ya. Jadi jangan macam-macam sama guru, meskipun dikata kita benar tapi tetap aja guru berkuasa. Tapi dulu ada SMP guru apa? Guru praktek kalau nggak salah di kelas gue. Apa? Bu siapa ya? Bu matematika yang dia tuh sampai nangis karena digodain gitu. Jadi karena medok kan si ibu ini. Oh, bahasanya medok. Kotak gitu. Diledekin sama anak-anak. Nangis dia. Habis itu besokannya seminggu apa kalau nggak salah. Udah nggak ngajar lagi. Begitu gue juga ada kejadian nih, Sur. Ujian. Guru apa ya dulu ya? Sejarah apa guru apa ya? Ujian tuh kita maju satu-satu. Jadi guru bertanya, kita langsung menjawab di depan teman-teman kita nih. Dan begonya gue ya, pas gue yang maju nih, coba Berta, sebutkan ajaran Mahatma Gandhi. Oh dong, gue dengan pede aja, gue jawab 1, Asima. Temen gue dari belakang, wah Berta, itu nama bapak gue. Si goblok. Harusnya kan ahimsa, ya kan? Gue bilang dengan pede Asima. Aduh, satu kelas pada ketawa tuh, sampai guru gue juga ketawa, sampai akhirnya loh kita istirahat, habis gue dibully sama temen gue, kurang ajar lu sama bapak gue, lu bawa. Masih ingat gak lu ajaran Mahatma Gandhi? Enggak, gue nggak diajarin. Oh nggak diajarin ya? Enggak. Gue diajarin. Gue nggak ada pelajaran sejarah dunia kayak kecuali waktu SMP doang deh belajar. Maksudnya sejarah gitu ya. Maksudnya kayak Alfonso Albuquerque apalah gitu. Setahu gue sih waktu SMP doang. SMA sih gue kayaknya enggak. Nah kembali yang medok ya, yang lu bilang medok ya, guru dengan medok. Kalau gue bukan guru, dosen ya. Kalau gue dosen. Jadi absen ini dia menyebut nama satu-satu. Ketika nama gue dia sebutnya Berta, gue diem. Berta, gue diem. Si Reni ini teman gue. Tak, nama lu dipanggil itu, lu angkat tangan sampai ketiga kali. Berta, tak, nama saya Berta, bukan awalan jadi Berta. Langsung. Terus. Dia langsung. Lah gue paling gak suka nama gue Berta jadi Berta. Kan itu kan awalan ya kan. Sedangkan tak itu kata kerja. Bertai. Tapi juga ada juga tahu nama gue Berta disingkat. Iya. Ini apa? Bertai. Beneran ada. Ada Berta Bertai lah di mana-mana orang. Apa lu pasti zaman SD? Enggak. Zaman kuliah, gue bilang aja. Semua orang juga Bertai, mana ada Berta emas. Ada lagi guru bahasa Indonesia, lu inget gak? Iya nih. Yang kalau ngajar. Yang itu. Softteknya jatuh. Kagak tahu gak itu? Iya. Itu dari mananya? Jatuh di depan kelas. Dari tasnya apa dari? Dari tasnya? Bukan. Dari itunya? Kok bisa kan nempel sih? Gak tahu. Jatuh. Kok bisa sih?
Emang zaman dulu guru bawa tas ke kelas? Oh iya enggak ya. Dia cuma bawa buku. Bawa buku. Kalau zaman sekarang udah pada boleh ya Iya. dia bawa tas ke kelas ya. Mm-mm. Ih, ngeri banget itu. Iya. Mesti ketahuan tuh. Ingat banget gue. Nggak tahu itu kalau cerita Bu Yeni kayak gitu, karena dia kan dulu yang gua tahu sih ya rada seksi juga sih, guru seksi lah. Guru seksi. Waktu zaman SMP. Tapi di mana ya sekarang guru-guru itu ya? Tapi sebagian sih udah ada yang meninggal, yang gua tahu sih emang udah ada yang udah nggak ada gitu ya. Ya semoga aja sehat-sehat ya Ibu, Bapak Guru. Ya, Iya. yang masih melalang buana di dunia. Aduh. Itu juga ya. Banyak juga ya guru-guru kita. Iya. Tapi mungkin buat yang lain yang dengarnya anak-anak zaman now. Jadi kalau dimarahin guru Ya. harusnya kita introspeksi. Itu Ya. pasti kita ada salah. Nah, kita harus perbaikilah ya kedepannya kita supaya tidak lagi mengulangi kesalahan. Ketika mungkin kalau bapak ibu guru tuh sampai akhirnya marahnya tuh fatal gitu ya. Kalau kita kan emang kayak dicubit, di tangan dikeplok penggaris. Buat kita itu dulu hal biasa. Buat kita itu dulu biasa gitu. Mungkin buat kalian itu nggak biasa. Tapi bagi kita itu adalah sebuah tantangan supaya kita bisa belajar lebih rajin lagi. Jadi jangan dianggap bahwa itu adalah kekerasan yang sangat-sangat bisa merusak mental kita. Enggak, malah justru kita yang introspeksi lagi gimana sih kesalahan kita jangan ngulangi lagi kesalahan di situ. Kalau misalnya kita tidak belajar materi itu tidak baik, lebih baik bertanyalah gitu sama bu guru atau pak gurunya, jangan diem aja ketika ditanya sama pak guru atau bu guru ya kita nggak tahu kita diem aja gitu ya. Itu aja sih saran kita ya. Mudah-mudahan buat bapak ibu guru juga bisa lebih lebih panjangin kata sabarnya ya, lebih bijaksana lagi dan mungkin ya lebih mengenal siswanya ya. Lebih mengenal siswa secara personal lagi supaya tidak ada miskomunikasi antar dua pihak gitu. Sebaiknya seperti itu. Nah, kalau menurut lo nih Ben, guru apa yang bisa nyanyi? Guru kutilang berbunyi ya kan? Guru kutilang berbunyi bener kan? Tahu. Penglaris, semoga dagangan gue laku terus, amin ya Allah. Ayo siapa lagi yang mau pesen sabun buat hari guru, tinggal kontak gue ya. Beresin dagangan dulu.